Konsep THR untuk PNS ini memang berbentuk persekot atau pinjaman di muka. Nantinya para PNS tersebut harus mengembalikannya dalam bentuk pemotongan gaji. Para pekerja atau buruh di Indonesia nggak lagi memang menerima hadiah lebaran, nggak lagi diterima hadiah lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gua Fasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, pemerintah baru-baru ini telah resmi mengeluarkan aturan tentang pembayaran THR Lebaran 2022. Nah, sesuai aturan tersebut, THR ini harus diberikan ke semua pekerja atau buruh dalam ketentuan pemerintah, juga yang menetapkan bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau di pekan-pekan terakhir bulan Ramadan. Nah, ini teman-teman semua ya, coba. Namun, apakah keberadaan THR sebagai pendapatan non-upah untuk pekerja di Indonesia ini telah ada sejak dulu, dan siapa sih penggagasnya? Kini kita kulik yuk. Kita kulik bareng-bareng sejarahnya dari kemunculan THR di Indonesia. Nah, sebenarnya dunia kerja Indonesia ini sebenarnya memang belum mengenal adanya tunjangan atau upah tambahan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun, pada 1952, Perdana Menteri Indonesia ke-6, Sukiman Wirjosanjoyo ini menggagas program pemberian persekot gitu loh. Jadi persekot nih ceritanya buat PNS pada saat itu, pegawai negeri sipil, yang saat itu masih dinamakan Pamong Praja. Nah, Sukiman sendiri berasal dari Partai Masyumi yang merupakan partai politik Islam terbesar di Indonesia selama era demokrasi liberal. Terbesar nih waktu itu. Meski kabinet Sukiman ini berumur pendek banget, yakni sekitar hanya 1 tahun lah ya, pada tahun 51 sampai 52. Nah, dia mewariskan beberapa program kesejahteraan bagi PNS, termasuk persekot lebaran ini gitu loh. Nah, tujuannya agar para PNS mendukung kebijakan dan program-program pemerintah. Teman-teman, awalnya konsep THR untuk PNS ini memang berbentuk persekot atau pinjaman di muka. Nantinya para PNS tersebut harus mengembalikannya dalam bentuk pemotongan gaji. Jadi, kebijakan pemberian persekot lebaran ini terus dilakukan pasca kabinet Sukiman. Bahkan pada saat Perdana Menteri Indonesia yang ke-8, pada zamannya Ali Sastromijoyo, kebijakan persekot lebaran ini diperkuat melalui peraturan pemerintah nomor 27 tahun 54 tentang pemberian persekot hari raya kepada pegawai negeri. Nah, besaran uang yang diterima pada saat itu tuh bervariasi nih ya, yaitu sekitar 125 perak hingga 200 perak per orang. Pada saat itu loh, jangan lu harap sekarang 125 perak lo udah bisa dapat apa sekarang ini. Pikir-pikir inflasi gede juga ya. Ya gitulah. Dan dicairkan setiap akhir bulan Ramadan khususnya ya, atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun, sesuai sasarannya, pemberian persekot ini hanya berlaku bagi PNS, bukan pekerja swasta pada masa itu. Oleh karena itu, dalam perjalanannya, kebijakan ini mendapat banyak banget kritik, terutama nih ya, dari kaum buruh. Pasalnya pemberian THR hanya kepada PNS ini dinilai sebagai kebijakan yang nggak adil banget buat para buruh dan pegawai swasta. Jadi, kemunculan konsep THR awalnya adalah berbentuk persekot dan hanya diberikan kepada PNS ini, pemberiannya yang dibatasi pada PNS ini menimbulkan protes banget terutama dari kaum buruh, yang akhirnya tuntutan agar penerima persekot lebaran diperluas, nggak hanya di kalangan PNS, semakin meningkat. Bahkan pada 13 Februari 1952, para pekerja buruh melakukan mogok kerja besar-besaran sebagai protes dan menuntut agar pemerintah memperluas subjek pemberian persekot pada lebaran itu. Jadi memang buruh itu nggak sekarang-sekarang ini aja, sering demo, dari dulu udah demo memang. Kalau istilahnya kalau ingin menuntut haknya lah gitulah kira-kira ya. Memang sepanjang periode tahun 51 sampai 52 ini tercatat sekitar ada 88 pemogokan buruh, dan kebanyakan pemogokan itu terjadi di masa-masa menjelang Hari Raya Idul Fitri. Awalnya, pemerintah saat itu nggak mengabulkan tuntutan para pekerja. Namun, selama 2 tahun, salah satu organisasi buruh terbesar saat itu, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, singkatannya itu SOPSI waktu itu ya, gencar banget memang menyerukan kritik dan tuntutan agar pemberian persekot lebaran ini diperluas. Perjuangan kaum pekerja atau buruh ini akhirnya memperbuahkan hasil dan memunculkan istilah hadiah lebaran pada tahun 54. Jadi namanya itu hadiah lebaran gitu loh. Nah,
Menteri Perburuan Indonesia pada saat itu SM Abidin mengeluarkan surat edaran mengenai hadiah lebaran. Nah, dikatakan setiap perusahaan ini memberikan hadiah lebaran untuk buruh sebesar 1/12 dari upahnya. Sekurang-kurangnya sekitar 50 perak dan sebesar-besarnya 300 perak. Kalau nggak salah itu dari dulu tuh ya. Itu masa lalu nih. Akan tetapi karena hanya berupa imbauan, surat edaran ini memang belum memberi jaminan hadiah lebaran bagi pekerja buruh. Oleh karena itu, para buruh yang dipimpin oleh Sopsi ini terus akhirnya nyuarain lagi nih tuntutannya kepada pemerintah. Tuntutan para buruh terkait hadiah lebaran sebagai hal yang wajib baru didengar pemerintah pada era demokrasi terpimpin. Nah, saat Menteri Perburuan dijabat oleh Aham Erning Praja, ingat ini ya, Aham Erning Praja, ini mengeluarkan peraturan Menteri nomor 1 tahun 61 yang isinya menyebutkan bahwa hadiah lebaran ini wajib dibayarkan dan menjadi hak buruh dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 bulan. Aturan ini masih terus diadopsi hingga era pemerintahan Orde Baru pada tahun 94. Istilah THR baru dikenalin nih tahun 94 nih, disertai dengan aturan mengenai skema dari pemberian THR tersebut. Nah, sejak tahun 94 ini, para pekerja atau buruh di Indonesia nggak lagi memang menerima hadiah lebaran, nggak lagi diterima hadiah lebaran, melainkan tunjangan hari raya atau THR. Permenaker tersebut juga mengatur besaran THR yang diberikan pada pekerja. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat 1A dan 1B Permenaker tahun 94. Pasal 3 ayat 1A ini menyebutkan bahwa pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, dia mendapatkan THR sebesar 1 bulan upahnya dia gitu loh. Nah, sementara ketentuan besaran THR untuk pekerja yang telah bekerja selama 3 bulan tapi kurang dari 1 tahun tertera pada pasal 3 ayat 1B. Besaran THR untuk kategori ini diberikan secara profesional dengan masa kerja, yakni masa kerja dibagi 12 kemudian dikali 1 bulan gaji gitu loh. Nah, pemerintah saat itu juga mengatur mengenai perusahaan yang tidak sanggup membayarkan THR. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang nggak sanggup membayarkan THR ada juga kompensasinya di situ gitu loh. Jadi diaturlah dalam peraturan tersebut. Hal ini diatur melalui pasal 7 Permenaker 0494 yang terdiri dari 3 poin. 3 poinnya itu antara lain gini ya. Ini teman-teman perlu simak nih ya. Pengusaha yang karena kondisi perusahaannya tidak mampu membayar THR dapat mengajukan permohonan penyimpangan mengenai besarnya jumlah THR kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan. Lalu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus dilakukan paling lambat 2 bulan sebelum hari raya keagamaan tersebut gitu loh. Jadi lalu yang selanjutnya Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerjaan ini menetapkan besarnya jumlah THR setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan keuangan perusahaan. Jadi periksa dulu nih keuangan perusahaannya. Kebijakan ini menjadi cikal bakal pengaturan THR hingga saat ini. Namun pada awal pelaksanaannya pemberian THR ini belum memang menyentuh seluruh elemen pekerja swasta. Sebab saat itu nggak diatur mengenai pemberian THR bagi pekerja yang baru masuk masa kerja di bawah 3 bulan dan pekerja yang berstatus kontrak gitu loh. Nah, pokok-pokok aturan mengenai pemberian THR di era reformasi ini sejatinya masih mengadopsi aturan yang tertera dalam Permenaker 4 tahun 94. Memang masih diadopsi menurut gue aturan itu ya. Nah, revisi atas aturan THR baru ini dilakukan di eranya Jokowi sekarang nih. Tepatnya pada tahun 2016 melalui Permenaker nomor 6 tahun 2016. Dalam aturan ini disebutkan bahwa THR juga diberikan kepada pekerja yang memiliki masa kerja minimal 1 bulan loh. Besaran THR yang diterima mengadopsi metode perhitungan yang telah disebutkan pada Permenaker, yakni masa kerjanya dibagi 12 nih ya, dikalikan upah sebulan. Jadi dibagi per 12 gitu loh. Jadi nah, artinya jika proporsional ya maksudnya ya, artinya jika seseorang sudah bekerja selama sebulan, maka perhitungan THR-nya adalah 1/12 dikali upah atau gajinya. Upah yang dimaksud adalah upah tanpa tunjangan loh, yang merupakan upah bersih atau upah pokok termasuk tunjangan tetapnya. Nah, kewajiban dari pemberian THR juga diberikan untuk pekerja yang berstatus pegawai kontrak yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas
termasuk yang bekerja berdasarkan perjanjian waktu nggak tertentu gitu ya. Lalu perjanjian waktu yang nggak, itu diatur secara jelas dalam pasal 3 ayat 3 di Permenaker nomor 6 2016 yang memiliki dua pokok isi, yaitu yang pertama, pekerja buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari keagamaannya. Nah, lalu pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan itu dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima. Berdasarkan rata-ratanya nih, tiap bulan selama masa kerja itu gitu loh. Nah, Permenaker nomor 6 tahun 2016 ini menjadikan acuan bagi aturan-aturan pemberian THR hingga saat ini. Termasuk di dalamnya surat edaran tahun 2002, surat edaran Menteri tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Menakernya Ida Fauziah ya pada 6 April pada saat itu. Nah, teman-teman semua, bagaimana pendapat kalian nih mengenai sejarah THR dari masa ke masa, dari masa adanya Indonesia ini? Sebenarnya ya itulah sejarahnya. Jadi teman-teman, kita coba refleksikan, apakah kalian sudah menerima THR? Ya belum, kan ntar dulu, H-7 katanya. Coba teman-teman semua, tulis komentar kalian di bawah. Kalau ini bermanfaat, silakan bagiin ke seluruh sosial media kalian. Siapa tahu buat referensi kalian, ngebaca bagaimana sih aturannya yang ada saat ini dan dulu tuh kayak gimana gitu loh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.